bulan Muharram. Jadi maupun apa kelompok Anda, Nahdlatul Ulama atau apapun, atau NU atau Hizbut Tahrir, kita bersatu. Yang kedua itu. Di Filipina juga begitu. Tidak ada puasa bulan Muharram, hanya bulan Ramadan jika di bulan Mubarak. Begitu juga kalau kita naik haji, tidak ada naik haji itu bulan Ramadan adalah Dzulhijjah. Bulan ya, sama-sama juga. Berarti kita nomor 2 itu kita sama masih bersetuju melakukannya atau melaksanakannya. Tetapi yang ketiga itu, apa yang ketiga itu adalah akidah. Kita akidah itu ikhtilaf, mohon maaf. Bukan hanya di Indonesia maupun di Filipina. Kita itu berikhtilaf. Makanya ada diskusi, konversasi atau conversation dialog antara Raja Arab dan Prime Minister Turki. Kalau saya tidak lupa namanya, si Erdogan. Ya. Beliau itu ditanya oleh raja, dulu sebelum Anda pemimpin atau jadi Prime Minister sangat sekuler Turki, dan sekarang bagaimana Anda melakukannya sebagai hampir menjadi negara Islam, tapi kenapa tidak Anda membuat negara Islam? Apa yang kamu lakukan? Beliau menjawab kepada Raja Arab itu, saya memakai Quran dan hadis. Jadi kaget yang Raja Arab itu. Kami juga memakai Quran dan hadis. Ya itulah sebabnya. Kamu memakai Quran dan hadis, tetapi kita berbeda dalam maknanya, pemahamannya. Kita berikhtilaf. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Ada kalimat Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatani wa thaqilatani fil mizan. Dua kalimat ringan di lidah disebutkan, tetapi berat mizannya di yaumul qiyamah. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Tetapi apakah menurut Anda, hadirin yang saya muliakan, adil jika Anda dikasihkan seekor gajah dan seekor semut? Maksud saya, Anda hanya bertasbih di masjid. Kalau kita melihat sejarah, ada yang seorang bernama Asoka di Hindu, Samudra Hindu, yang bernama Asoka. Dia jangan memakai dalam kekuasaannya. Dia bukan ulama, tetapi dalam kekuasaannya dia memakai dalam kekuasaannya menyampaikan agama Buddha sampai ke Pulau Sumatera maupun di Pulau Semenanjung Melayu. Yang kedua, yang bernama seorang pemimpin Konstantin di Eropa, mengkristenkan Eropa sampai seluruh Eropa. Dia bukan ulama, dia bukan pandita atau priest, tetapi dalam kekuasaannya dia memakaikan, bisa menjadi Kristen seluruh Eropa. Begitu juga di Filipina, ada yang bernama raja itu atau King Philip, yang ada messengernya disuruh Jenderal Magellan ke Filipina untuk
mengkristenkan. Sekarang di Asia yang paling besar Katolik 80% adalah di Filipina. Mereka bukan ulama, bukan tidak pandita. Nah, kita sekarang mohon maaf, karena dalam pemahaman kita mendekati, menjiwakan itu adalah hanya berzikir dalam masjid. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas. Mohon maaf, jangan salah paham. Kita hanya tahunya keluar untuk 3 hari, kita hanya tahu keluarnya untuk 40 hari. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas. Yang dikatakan itu Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir. Keluar dari rumah kamu, lihat masyarakat kamu, apa yang terjadi. Mencari ilmu keluar dari rumahmu. Jika Anda sebagai seorang kuasa, pemimpin, apa yang kamu bisa lakukan? Keluar dari rumahmu, membuat universitas, membuat madrasah, membuat sekolah, membuat untuk masyarakat. Bukan hanya kita di masjid. Karena pemimpin itu bukan hanya juga pemimpin itu adalah kekuasaan seperti presiden. Jelas sekali, ku anfusikum wa ahlikum nar. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Adam alaihissalam adalah sebagai orang khalifah. Kita semua pemimpin, maupun pemimpin di kantor kita atau pemimpin di rumah kita. Bagaimana kita mengajak teman kantor kita atau keluarga kita. Bukan hanya memberikan keislaman secara berzikir saja, tetapi secara luas mengeluaskan mereka bagaimana pemahaman mereka Islam itu adalah luas. Dan bagaimana mengimplementasinya. Itu yang ketiga, kita berikhtilaf. Semoga bermanfaat.